Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novalia Ayu Kusumananda dan dengan NPM 240710101174 dengan teman-teman saya. Saya Raditya Wardana dengan NPM 2407101028. Saya Alina Delia Arjeni dengan NPM 240710101031. Saya Ilma Permata Cahyatri dengan NPM 240710101035. Saya Zara Anggita Purnama dengan NPM 240710101026. Saya Agdan Faiz Suyitno dengan NPM 240710102722. Ya, sebelumnya kami berbicara dengan salah satu wawancara kami, yaitu yang bernama Kak Salma Nur Sabilah, betul ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya ya. Sebelumnya boleh diceritain nggak sih Kak, gimana pekerjaan Kakak dan posisinya sebelum Kakak itu mengalami polemik yang kita bicarakan tuh PHK ya? Silakan Kak. Sebelumnya saya bekerja di salah satu bangunan milik pemerintah daerah dan saya menjadi cleaning service di situ. Sebelumnya sih nggak ada apa-apa ya, nggak ada hal-hal yang memicu permasalahan. Tiba-tiba aja sih dapat panggilan. Oke, bisa nggak Kak, misal alasan apa yang diberikan perusahaannya itu untuk tiba-tiba melakukan PHK gitu? H-1 dipanggil tuh saya dapat eh, pemberitahuan lewat WhatsApp dari admin tempat saya bekerja. Jadi tempat saya bekerja ini eh, punya punya pemerintah, tapi harus ada yang naungin, yang bisa disebut sekarang tuh outsourcing ya. Nah, jadi admin di tempat saya infoin untuk datang ke tempat perusahaan outsourcing tersebut tanpa memberitahu ada hal apa yang mau diomongin di sana. Terus berarti dari perusahaannya sendiri nggak ngasih pemberitahuan atau perundingan sebelum apa ya, sebelum kayak dilakukan PHK gitu, atau Enggak, langsung? jadi bukan saya doang ya, waktu itu ada sekitaran 5 orang, tapi ya infonya cuman kalau kita berlima itu harus harus ke kantor sourcing karena dipanggil oleh atasan di sana. Berarti kakak sebelumnya itu nggak dapat surat keputusan atau surat PHK gitu secara resmi, Kak? Oh, enggak. Kan harusnya kalau perusahaan besar tuh juga harusnya ada kayak SP1, SP2, SP3 kan. Nah, tapi waktu saya ini nggak ada pemberitahuan pemecatan atau PHK sebelumnya. Lalu apakah waktu kakak di PHK itu diberi uang pesangon atau uang penghargaan selama selama bekerja atau dapat hak-hak lainnya setelah di PHK gitu, Kak? Kalau pesangon nggak dapet, tapi untuk gaji ke-13 saya masih turun waktu itu setelah di PHK. Kakaknya selama bekerja terdaftar nggak dalam BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan gitu? Terdaftar dari kantor, udah ada keputusan daftarin semua karyawannya. Waktu setelah di PHK, kakaknya dapat ini nggak bisa mengajukan kayak manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau gimana gitu? Karena waktu itu pertama kali saya bekerja setelah lulus, terus minim informasi. Jadi nggak ada salah satu pun dari kantor atau dari
karyawan yang lain untuk mengajukan itu sih. Jadi nggak mengajukan. Terus Kak, kalau boleh tahu waktu Kakak setelah di PHK itu Kakak mengajukan nota keberatan atau protes atau semacamnya gitu nggak ya Kak? Atau langsung menerima aja nih keputusan dari kantor Kakak tempat bekerja? Sempat ngajuin protes dari kesananya karena kan mau dimanapun kita bekerja harus ada harus ada alasannya kenapa kita di PHK atau dipecat mendadak seperti ini kan. Dan alasan mereka kasih tuh nggak logis aja buat kita, makanya ada protes ke kantor. Berarti kan secara nggak langsung Kakak menganggap PHK yang dilakukan oleh kantor Kakak ini kan kurang adil ya untuk Kakak sendiri dan teman-teman lain yang kena PHK. Ya. Terus kira-kira menurut Kakak mungkin idealnya seperti apa untuk sebuah perusahaan akan melakukan PHK terhadap karyawannya? Kalau PHK kan kita kan harusnya tahu kan mereka tuh kenapa mereka ada PHK karyawan kan. Misalnya kayak penghasilan kantor yang nggak sesuai atau apa kantor yang sudah mulai turun. Tapi kan selama ini kan kita kerja di situ tahu kalau di tempat tersebut sangat baik-baik saja. Berarti menurut kakaknya, apakah proses PHK yang dilakukan perusahaan itu sudah adil apa belum, Kak? Belum sih, karena sampai sekarang pun saya masih mempertanyakan kenapa saya waktu itu bisa di PHK. Sebabnya pun Hmm, apa? Karena saat terus saya datang, harapan Kak, ya, oh ya bisa dilanjutkan dulu Kak, gimana? karena saat kita sampai di sana kan ada pemanggilan, kita tanya, ini Hmm. alasan kita di sini tuh apa? Kayak gitu kan. Oh. Cuman dari sananya selalu menjawabnya berbelit-belit sih. Oh. Terus harapan Kakak terhadap perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK itu gimana Kak ya? Semoga aja sih kalau misalnya itu ya. Sekarang tuh jujur yang PHK kadang tuh pesangon tuh nggak ada sekarang. Oh. Padahal apa uang pesangon tuh sangat berharga sebenarnya buat yang di PHK. Maksudnya sekarang Iya. tuh harus lebih lebih ditegasin lagi sih kalau emang mereka nge-PHK karyawannya berarti mereka harus ngasih hak mereka ya, hak karyawan-karyawan mereka yang di PHK itu yaitu pesangon. Oke Kak, ini terakhir pertanyaan dari kita, terakhir ya Kak, sekaligus Ya, juga menjadi penutup untuk wawancara kita kali ini, yaitu menurut Kakak nih, jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada perusahaan atau mungkin Kakak ingin mengeluarkan sedikit rasa unek-unek gitu. Nah, itu apa yang ingin Kakak sampaikan? lebih berperilaku adil aja sih. Mau itu perusahaan swasta ataupun pemerintah ya. Karena kan kerja paling utama tuh sebenarnya bukan enaknya atau apanya ya, tapi nyamannya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Salma atas waktu dan kesediaannya hari ini untuk berbagi pengalaman. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis kami dari narasumber yang telah kami wawancarai. Proses PHK yang dialami narasumber berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Hal ini karena narasumber tidak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai alasan PHK, tidak menerima surat PHK secara resmi, serta tidak mendapat pemberitahuan ataupun perundingan terlebih dahulu sebelum hubungan kerja diakhiri.
Padahal pada prinsipnya PHK harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, meskipun narasumber telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tidak adanya informasi mengenai hak jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya perlindungan terhadap pekerja pasca PHK. Belum jelas pula apakah hak-hak lain seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak telah dipenuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, perusahaan seharusnya menjamin adanya kepastian alasan PHK, menjalankan prosedur yang benar, serta memenuhi seluruh hak pekerja guna memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan dalam hubungan industrial. Sekian analisis dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.